Halo semuanya, ketemu lagi di channel Nonton Buku. Kali ini saya akan review buku yang mungkin bisa berguna buat kalian yang sering ngerasa rumah saya nggak kecil-kecil amat, tapi kok ngerasa sumpek ya? Judul bukunya Seni Hidup Minimalis. Buku ini dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pola pikir hidup minimalis, lalu metode hidup minimalis, pembahasan setiap ruangan, dan gimana cara kita mempertahankan pola hidup minimalis. Oke, kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu pola pikir. Bagian pertama ini ngajarin kita untuk menanamkan pola pikir minimalis. Ada beberapa metode untuk menanamkan pola pikir ini. Yang pertama adalah kenali kegunaan setiap barang. Pada dasarnya, barang bisa dibagi jadi 3 jenis, yaitu barang fungsional yang memang kita punya barang itu karena fungsinya. Lalu ada barang dekoratif, seperti vas bunga, lukisan, sofa yang mewah, dan lain-lain. Lalu ada juga barang emosional, contohnya misal kayak cangkir-cangkir antik peninggalan orang tua, atau motor antik peninggalan ayah, dan lain-lain. Nah, kenali barang-barang itu. Dari situ kita bisa bayangin mana barang yang memang kita perlu dan mana yang cuma menuhin rumah aja. Lalu pola pikir kedua adalah Anda bukan barang Anda. Artinya barang nggak merepresentasikan diri kita. Yang bikin barang jadi citra kita adalah kerjaan iklan barang tersebut. Pola pikir selanjutnya adalah sedikit barang, sedikit stres dan lebih bebas. Kok bisa? Iyalah, stres bisa muncul bahkan sebelum kita punya barang itu. Pertama, kita cari-cari info barangnya. Speknya kayak gimana? Belum lagi kalau kita beli, harganya kemahalan dibandingkan toko lain. Kan pasti kepikiran. Misal harus cari asuransi juga buat barang itu kalau memang perlu. Belum maintenance-nya. Terus barang itu juga harus rutin dibersihin. Jadi setelah kita punya barang, banyak PR lagi kesananya. Selanjutnya, lepaskan keterikatan dengan barang dan jadi penjaga pintu. Maksudnya, tiap kita mau beli barang baru, berhenti sebentar, pikir lagi, apakah kita perlu barang itu atau enggak. Lalu, kita harus belajar juga untuk menyukai tanpa memiliki. Meskipun, jujur, pola pikir ini susah banget sih. Contohnya, kita pengen nikmatin film. Lebih baik pergi ke bioskop sekali-kali daripada beli home theater. Kita pengen nikmatin lukisan, lebih baik kita pergi ke museum daripada kita beli lukisan itu sendiri. Pola pikir yang terakhir adalah pola pikir sederhana. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tumbuhkan juga pola pikir dampak dari kita hidup sederhana. Misalnya, kita hidup sederhana biar orang lain bisa hidup. Kenapa kayak gitu? Bayangin aja misal kalau kita beli mobil dengan kapasitas mesin yang gede dengan bensin yang boros. Itu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Atau kita beli makanan berlebihan. Berapa banyak orang lapar yang bisa dikasih makan dari makanan kita yang berlebihan itu? Nah, setelah kita punya pola pikir minimalis, kita lanjutin ke metode konkretnya. Penulis buku ini ngajarin dengan metode streamline. Streamline ini ada singkatannya. Start over, trash, treasure and transfer, reason for each item, everything in its place, all surfaces clear, modules, limits, if one comes in, one goes out, narrow down, dan everyday maintenance. Oke, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari start over. Ini merupakan konsep beres-beres secara nyicil. Pilih satu kompartemen buat diberesin, misalnya laci. Nah, di dalam laci itu kan biasanya banyak tuh tersimpan barang-barang. Lalu pilah barang. Sediakan kotak-kotak untuk kategori barang yang dipilah. Sebelum masukin barang ke kotak, pertimbangkan alasan kenapa kamu masukin barang itu ke kotak tertentu. Lalu untuk barang-barang yang kita putuskan untuk disimpan, sediakan tempatnya. Ciptakan juga pola untuk nyimpen barang-barang itu. Misal pas kamu pulang kantor, sediakan satu kotak untuk nyimpan kunci motor, dompet, jam tangan, ID card, dan lain-lain. Pastikan juga semua permukaan kayak meja itu bersih. Pastikan semua barang yang ada di atas suatu permukaan ada di tempatnya. Kelompokkan barang yang punya fungsi sama. Misalnya kelompokkan penyimpanan alat-alat dapur. Mungkin dari metode itu bisa ketahuan kalau kamu nyimpen terlalu banyak piring di dapur. Ciptakan juga batas untuk suatu barang.
Contohnya kalau kita beli buku dan udah kita baca, jangan disimpan semua. Kita bisa simpen buku-buku yang emang kita suka dan ada kemungkinan akan kita baca lagi. Kalau yang enggak ya kasihin aja. Hal serupa juga sama untuk barang-barang koleksi lainnya kayak DVD, sepatu, dan lain-lain. Metode ini salah satu yang saya suka. Kalau satu masuk, satu yang lain harus keluar. Misalnya kita beli sepatu baru. Satu sepatu yang kita punya harus keluar, entah dikasih, dijual, atau dibuang. Jadi barang-barang nggak akan numpuk di dalam rumah. Selanjutnya kita inventarisir lagi barang-barang yang memang bisa kita kurangin. Simpan barang yang memang multifungsi. Jadi barang yang lain yang punya fungsi sama bisa kita keluarin. Dan metode yang terakhir adalah maintenance setiap hari. Setelah kita jalanin semua metode sebelumnya, berarti kita punya alasan sangat kuat kenapa kita nyimpen suatu barang. Nah, barang-barang itu tentu sangat berharga buat kita dan harus kita rawat tiap hari. Lakukan metode-metode itu secara rutin, jangan cuma sekali doang. Terus foto juga hasilnya secara rutin, biar kita bisa ngelihat perkembangannya. Nah, bagian selanjutnya adalah ruangan ke ruangan. Bagian ini cuma bahas gimana idealnya setiap ruangan. Misal kamar tidur yang tujuannya buat istirahat, jadi lebih baik kalau suasananya nuansa putih. Barang-barang yang ada di dalamnya apa aja, dan lain-lain. Kalau ini terlalu detail sih untuk dibahas, jadi kita skip aja. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu cara hidup. Pertahankan cara hidup minimalis ini, tularkan ke keluarga yang lain dan jadikan gaya hidup. Dalemin juga makna bahwa dengan kita jadi konsumen bijak, nggak asal beli barang, dampaknya besar kemana-mana. Jadikan ini kebiasaan. Oke, itu poin yang bisa saya share dari buku Seni Hidup Minimalis ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.